Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jumat depan kita libur ya. Jumat depan kita libur. Libur. Ya, jadi hari ini adalah minggu terakhir nih, minggu terakhir sebelum UTS. Ya, kita bahas dulu inilah UTS-nya kita mau bahas apa aja ya. Seperti itu. Jadi nanti saya bahas sedikit UTS, kemudian materi malam ini nggak terlalu berat ya, cuma mereview saja. Karena saya pengen Anda melihat big picture-nya dulu, gambaran besar dari artificial neural network ya atau deep learning. Kemarin kita sudah sampai pada TensorFlow Playground ya. Kemudian kita juga sudah coba Jupyter Colab Google Colab, Jupyter Lab, Jupyter Notebook ya. Ada sudah coba script kemarin Shallow TensorFlow ya. Itu sudah kita coba. Nah, saya pengen mereview sedikit sebenarnya nanti jadi biar ada hitung-hitungan sedikit nanti di UTS-nya gitu ya. Jadi kita bahas dulu UTS-nya ya. UTS-nya nanti saya mungkin ada 4 part lah. 4 apa 3 ya. 4 aja ya. Ya, oke. Mana dia? Ya, supaya nggak terlalu ganggu, saya matikan saja soundnya. Ya, ini direkam, nanti kalau Anda ketinggalan bisa cari di YouTube. Ya, kita bahas ini materi kita apa? Jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ya. Oke, kita masuk ke minggu ke-6. Minggu ke-6. Sekarang tanggal 23 ya. 23 bulan 10. Siapa itu? Ya. Lanjut dulu sebentar. Mas Luki di mana itu Mas Luki? Ya, kita lanjutkan ya. Jadi nanti ini UTS-nya. UTS-nya saya ada 4 part kayaknya ya, ada 4 part. Ya. Jadi part pertama ya mungkin tadi yang jam pertama udah saya sampaikan yang di kebiasaan buatan. Di jaringan saraf tiruan juga sama ya. Part pertama adalah review jurnal. Cuma bedanya dengan yang kejelasan buatan, berarti review jurnalnya adalah yang terkait dengan jurnal jaringan saraf tiruan ya, jurnal-jurnal jaringan saraf tiruan. Ya, jaringan saraf tiruan atau boleh juga Anda cari yang deep learning-nya ya, deep learning. Kalau mau pakai bahasa Inggris boleh cari yang internasional yang luar negeri ya, bukan internasional yang dari Indonesia. Tapi bisa aja sih ya. Bisa yang lokal, bisa internasional. Kemudian nanti di review ya. Jadi review itu berarti cari jurnal, kemudian Anda review ya. Cari jurnal kemudian ada review. Banyak itu ya. Cari jurnal-jurnal yang bagus, cari dari perguruan tinggi yang bagus ya. Karena banyak jurnal yang abal-abal gitu ya. Nanti Anda akan mereview ini ada 4 poin ya. Yang pertama adalah Anda cari field of establishment-nya. Field of establishment ya. Kalau bahasa kitanya topik lah atau temanya. Tema dari jurnal tentang apa. Jadi yang ini Anda cari dari sekarang ya. Jadi nanti ketika UTS tinggal dikumpul aja, nggak usah cari-cari lagi. Yang kedua Anda cari problem statement ya. Problem statement ya, apa itu problem statement? Problem statement berarti problem statement itu berarti permasalahan ya. Ini semua kalau ada di jurnal yang bagus dia ada semua di abstrak ya. Nanti diisinya berarti uraian dari abstraknya.
Yang ketiga metodenya. Ya, metodenya berarti ya berarti kalau kita ya berarti algoritmanya ya. Algoritmanya berarti algoritma JST. Ya, ada beberapa yang kompleks tapi yang general aja JST yang biasa aja. Kemudian yang keempat adalah conclusion ya. Conclusion berarti kesimpulan. Nah, ini Anda cari bisa ada di abstrak, bisa ada di terakhirnya, di jurnal terakhir ada kesimpulan. Ini ya, jadi Anda cari jurnal, kemudian Anda review. Yang dimaksud dengan review adalah mencari temanya, mencari permasalahannya, mencari algoritma yang digunakan ya, bisa aja dijabarkan sedikit. Ya, jurnal paling banyak kan 7 halaman sampai 10 halaman ya, berarti Anda bikin 1 halaman juga udah beres ya. Ini hanya mereview ya, tidak bikin. Berarti ini nanti cari jurnalnya 2 tahun terakhir ya. Berarti 2 tahun terakhir. Ya, berarti dari tahun 2019 sampai 2020 ya. Cari mungkin kalau mata kuliah lain sudah diminta cari jurnal ya, saya juga cari. Anda cari, Anda baca, Anda review ya, kemudian Anda ketikkan gitu ya. Ini adalah part satunya, jadi part 1 silakan dikerjakan sekarang ya, cari-cari jurnal yang bagus ya, sekalian mungkin cari-cari ide kalau mau jadi skripsi yang kira-kira bisa selesai gitu ya. Jaringan saraf tiruan. Itu yang pertama, yang kedua berarti part 2-nya kita teori ya. Part 2-nya teori, ini teori-teori tentang JST lah. Teori-teori tentang JST. Ya, bisa aja sudah saya sampaikan, bisa juga belum. Nanti Anda tinggal searching aja. Ini part 2-nya. Part 3-nya berarti karena kita sudah pakai TensorFlow Playground ya. Kita sudah pakai Playground, jadi bisa seperti itu ya. Jadi part 3-nya ini bicara tentang simulator ya. Simulator apa tuh tadi TensorFlow Playground ya. TensorFlow ini udah kita lakukan ya. Playground ini 2 minggu yang lalu udah kita lakukan. Anda sampai jam 3 pagi kan ngerjakannya. Atau juga Anda mengerjakan yang kita kerjakan minggu kemarin ya. Script-nya Anda running di Google Colab ya, atau nanti Anda running di Jupyter Lab-nya gitu ya, seperti itu. Kemudian part 4-nya ini harusnya banyak tapi materinya belum banyak. Jadi part 4-nya hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan. Dan hitung-hitungannya karena kita belum terlalu banyak ya, paling hanya bicara yang malam ini kita bahas ya. Jadi part 4-nya masih sedikit lah. Kita masih fokus di part 3-nya di simulator sama Google Colab-nya. Nanti Anda uji coba gitu ya. Oke. Itu silakan kalau ada pertanyaan masalah UTS, sekitar UTS, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih waktu kalau ada yang mau bertanya masalah UTS. Cukup jelas ini penjelasan UTS-nya. UTS-nya berapa hari? Kalau kemarin tadi kita sampai hari Minggu ya, Minggu malam. Ada yang keberatan sampai Minggu malam, sampai Sabtu aja Pak gitu. Lebih lamain Pak. Ya, oke itu ya. Jadi UTS-nya masih belum terlalu kompleks lah, masih review jurnal. Kemudian teori-teori ini bisa cari-cari lah. Part 3 juga ini udah kita lakukan ya. Oke, nah jadi sebenarnya di materi di JST ini banyak banget yang harus dijelaskannya ya. Kemudian 2 minggu terakhir kita melakukan simulasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ingin Anda, ya oke Mbak Wahyu, kita samain.
Saya pengen Anda melihat gambaran besarnya dulu ya, gambaran besarnya dulu seperti apa JST ya. Ini saya lihatin dulu 2 minggu ini kita ngapain aja. 2 minggu ini kita sudah melakukan ini ya. Anda sudah melakukan apa simulasi dari jaringan saluran ya. Jadi saya minta Anda melakukan uji coba menggunakan simulator ini ya. Apa ini namanya? Playground TensorFlow ya. Ini kalau mau dicoba. Kemudian Anda sudah melihat bagaimana sebuah JST, sebuah deep learning ya. Ini adalah rangkaian dari beberapa neuron ya. Kemudian ada hidden layer ya. Saya sudah minta Anda bikin beberapa layer yang kompleks juga gitu ya. Nah, di sini kita bisa mengatur banyaknya hidden layer dan masing-masing hidden layer ada berapa neuron seperti itu. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ya, sebenarnya kita memiliki 2 dimensi, ada X1 dan X2, tapi datanya seperti ini karakternya. Karakter dari datanya seperti ini. Klasifikasinya X1 dan X2-nya terpisah seperti ini. Sedangkan data kita adalah X1 dan X2 gitu ya. Jadi kalau X1 katakanlah data yang apa ini vertikalnya, X2 adalah variabel dimensi yang horizontalnya, maka masing-masing layer ini mencoba meniru bagaimana manusia melihat sebuah objek. Ya, jadi katanya ketika manusia melihat sebuah objek itu ada layer-layer di kepala. Layer pertama ini mencoba mencari garis-garis sederhana. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah gabungan dari X1 dan X2 di sini. Dan bentuknya, bisa Anda lihat di sini ya, bentuknya adalah garis seperti ini. Ini adalah yang disimpan di neuron di sini, di layer pertama hidden layer ini. Kemudian ini adalah mencoba mencari garis seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, yang kelima ya, seperti ini. Ini adalah di layer pertamanya. Jadi layer pertama ketika manusia melihat sebuah objek, maka yang dilihat adalah garis-garisnya, garis-garis sederhananya. Nah, kemudian di layer berikutnya itu akan semakin kompleks, walaupun ini belum saya running ya. Ini belum saya running. Nah, ketika dia running seperti ini, maka ini adalah mencari polanya di sini. Mencari polanya, walaupun nanti kita bahas lebih kompleksnya ya. Tapi intinya adalah saya pengen Anda, wah ini cepat nih, udah jadi aja nih. Saya pengen Anda melihat gambaran besarnya, apa itu jaringan saraf tiruan. Jadi pertama jaringan saraf tiruan mencoba meniru bagaimana manusia melihat, katakanlah ya ini contoh gampangnya ya, melihat sebuah objek ya, maka di layer pertama dia akan melihatnya dalam garis-garis yang sederhana, di layer keduanya dia gabungkan garis-garis sederhana ini menjadi bentuk-bentuk yang agak kompleks seperti itu, katakanlah seperti itu. Maka di layer ketiganya dia lebih kompleks lagi bentuk-bentuknya. Nah, dan nanti di layer terakhirnya dia akan bisa membedakan objeknya itu. Nah, di sini objeknya adalah membedakan 2 tipe kelas. Nah, jadi kalau Anda sudah lihat seperti ini, jadi setiap neuron ini akan memiliki koneksi dengan neuron di sebelumnya ya, walaupun ini dikatakan sebagai ada arsitektur yang lainnya ya. Ini full forward seperti ini. Ya, jadi nanti ada weight, ada macam-macam, tapi ini adalah gambaran besarnya. Saya minta Anda memahami ini. Nah, kemudian di minggu kemarinnya kita sudah uji coba di sini ya. Kita punya 70.000 data. Ya, kemudian saya minta Anda uji coba. Kalau yang tadi kita terbatas 2 input, maka di sini kita punya berapa? 784 ya. Nah, ini adalah image yang akan kita klasifikasikan, yang akan kita bedakan ya, tulisan tangan manusia dari 0 sampai 9. Nah, kemudian di sini kita akan coba, jadi di sini kita punya 70.000 data ya, 70.000 tulisan tangan manusia dari 0 sampai 9. Kemudian kita ambil 60.000-nya kita latih ya ke jaringan di sini, tapi arsitekturnya adalah dia inputnya ada 784. Kita ambil dari image-nya yang kita bikin satu dimensi ya. Nah, di sini kalau di sini saya bikin activation function-nya adalah sigmoid, satu hidden layer di sini.
satu hidden layer ya, ini inputnya 784, Anda sudah coba ini minggu lalu. Kemudian di hidden layer ini saya ambil 64 neuron. Ya, ini adalah arsitekturnya. Jadi nanti kalau UTS yang dibilang arsitektur yang mana, ini arsitekturnya. Nah, ini tadi saya coba ya, ini epochnya 10 ya. Jadi kalau dilihat arsitekturnya adalah satu hidden layer, 784 inputan, kemudian 10 output ya. Dia pakai softmax ya, nanti dilihat probabilitasnya. Udah kita bahas minggu lalu. Kalau kurang paham Anda bisa lihat lagi videonya yang minggu lalu. Sehingga kita dapatkan akurasinya hanya berapa dia? Di sini akurasinya, wah, ini yang data testing kayaknya. Ya, oke. Ya, di sini akurasinya adalah hanya 31% ya, 31,47% lah akurasinya ya. Arsitekturnya apa tadi? Arsitekturnya adalah satu hidden layer, kemudian epochnya hanya 10 putaran ya. Kemudian saya coba lagi, ya. Ini saya nggak mau running ketika kuliah ya, itu waktunya habis untuk running aja. Nah, ini saya coba ganti arsitekturnya. Ya, di sini yang beda di sini cuma activation function-nya. Kalau sebelumnya adalah sigmoid, sekarang kita pakai relu ya. Nanti kita bahas minggu depan ini masalah activation function atau setelah UTS ya. Maka kalau tadi sekitar 31%, ya, ini setelah saya ganti loopingnya juga baru 10 aja ya, 10 looping, 10 epoch. Maka kita lihat akurasinya. Di sini akurasinya kita dapatkan berapa dia? Udah naik ya. 57,79. Itu baru saya ganti activation function-nya. Ya, nanti detailnya kita bahas ini seperti ini kenapa. Kemudian saya rubah lagi arsitekturnya. Ini ngebuka aja udah agak lama running. Ya, di sini saya coba arsitekturnya. Arsitektur masih sama sebelumnya ya. Di sini yang beda adalah epochnya. Epochnya, loopingnya, saya bikin dia bisa mengadjust weight-nya sebanyak 100 kali. Ya, apa itu epoch nanti kita bahas ya. Adjusting weight-nya. Di sini kalau tadi sekitar 50%-an, 10 putaran dengan relu tadi hidden layer-nya. Maka di sini 100 ya, agak banyak ya. Maka di sini saya dapatkan ya, berapa jam ya tadi? Iya. Oke. Itu udah tinggi ya. Ini dapatnya sekitar 90% akurasinya ya. Akurasi 90% hanya memutar epoch 100 saja ya. Ini ada beberapa lagi yang saya lakukan uji coba. Oke, di sini kalau nggak salah saya ganti arsitekturnya. Nah, di sini saya ganti arsitekturnya. Saya tambah satu hidden layer di sini. Jadi ada 2 hidden layer. Dan ini masih belum dikatakan deep learning ya, karena deep learning minimal 3. Ya, ini masih jaringan saraf tiruan biasa aja. Kemudian arsitekturnya di sini parameternya muternya masih 100 ya, 100 epoch. Kemudian saya kasih 2 hidden layer. Kemudian hasilnya adalah Cori 90. Ini kita dapat mana dia? Oke, dapatnya 91,29. Naiknya dikit sekali ya. Nggak terlalu banyak naiknya. Kita lihat arsitektur berikutnya. Kita lihat arsitektur. Nah, ini kalau Anda sudah lakukan 2 minggu terakhir, Anda bisa memahami apa yang dilakukan, itu udah lumayan gitu ya. Ibaratnya Anda sudah lihat big picture-nya lah. Nanti
baru kita bongkar satu-satu apa namanya istilah-istilah atau oke, ini di sini. Di sini saya tambahkan, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini udah deep learning nih. Sudah deep learning, saya pakai 4 hidden layer. Ya, berarti kalau di sini banyak sekali parameternya ya. Ini jumlah parameternya, ini masih 64 belum saya rubah. Maka di sini saya pakai EPO 100 ya. Saya dapatkan akurasi berapa? 91, masih nggak terlalu tinggi ya. Masih nggak terlalu tinggi, ya mungkin coba kita lihat. Saya belum cek juga. Kita lihat, masih ada 3 lagi. Habis itu baru kita bahas ke materi. Ya, di sini saya pakai arsitekturnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian saya kasih epochnya 500 di sini. Ya, jadi dia belajarnya 500 kali ya, mengulang adjusting weight-nya 500 kali. Ya, maka di sini saya dapatkan akurasi sebesar 96 ya, 96. 96 15 sudah tinggi sekali ini. 96 15 akurasinya. 4 hidden layer 500, walaupun yang lain belum saya ganti lagi ya, learning rate macam-macam. Masih saya belum ganti, masih ganti di situ aja. Arsitektur sama epoch yang saya ganti. Ya, di sini saya uji coba lagi. Saya lakukan ya, di sini masih kayak tadi ya. Oh, di sini neuronnya saya naikkan. Neuronnya saya naikkan sebanyak 200 ya. Masing-masing hidden layer ada 200 neuron. Kemarin juga ada yang nanya masalah jumlah ya, bebas dia. Nggak harus semuanya 200 ya. Bisa sini 200, di sini bisa 100 gitu ya. Maka ini tadi lama sekali prosesnya. Saya muter 500 kali. Coba, walaupun yang lain belum, masih ada sebenarnya yang lain masih terganti ya. Tapi itu aja yang saya ganti, maka saya dapatkan nggak terlalu beda jauh ya, 96,63. Mungkin mentok di sini. Harus ganti yang lain. Yang terakhir, ini yang terakhir. Ya, ini apa yang saya rubah tadi ya? Saya lupa, kita lihat aja. Ya, di sini kalau Anda udah kita bahas ya masalah pre-processing-nya minggu kemarin. Saya nggak ulang lagi. Di sini apa bedanya di sini? 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin ini saya tambahkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hidden layer. Masing-masing 64. Ya, makanya dia lebih cepat tadi. Hitungan daripada sebelumnya. Epochnya ada 500. Kalau nggak salah yang tadi terakhir. Nah, dia. 500 ya. 500 ya, agak menyita prosesor juga. Kita dapatkan akurasinya 96. Kayaknya nggak terlalu banyak perubahan ya. Di 96 kan di situ. Ya, itu adalah gambaran besarnya dari jaringan saraf tiruan. Ini saya cut dulu. Nanti selanjutnya kita bahas materi malam ini. Kayaknya